Oke, balik lagi masih dengan kesehatan. Kita sorotin masih tentang kesehatan dan bagaimana sih cara mewujudkan untuk kota sehat. Nah, ini kita bersama dengan Panjang Sasmita nih. Iya. Salam sehat Panjang. Salam sehat. Panjang ini selaku sekretaris ya. Betul. Dari Forum Kota Bekasi Sehat gitu Pak. Betul, ya. betul. FKBS. Panjang sehat Panjang. Alhamdulillah sehat Pak. Nama Panjang nih biasanya asli orang Medan nih Pak ya. Orang Sunda Pak. Orang Sunda. Oke, kita bahas kesehatan. Kulik. Oke, untuk FKBS nih kita belum pernah ngulik tentang visi misinya nih. Coba ceritain dikit dulu deh Pak. Visi misi FKBS itu apa Pak? Jadi sebetulnya FKBS itu visi misinya adalah untuk memberikan suatu kota yang bersih, aman, nyaman, serta sehat untuk dihuni oleh semua penduduknya. Dan di situ juga untuk tempat sebagai tempat tinggal, tempat untuk bekerja, gitu. Untuk mencapai itu perlu dilakukan beberapa tatanan ya, beberapa tatanan sesuai dengan peraturan dari pemerintah itu sendiri. Untuk mewujudkan kota sehat itu kita harus bisa mencapai indikator-indikator dengan angka-angka yang tentunya yang tepat ya, angka-angka yang tinggi sesuai yang ditetapkan. Jadi ada indikator-indikatornya ya. Betul. Nah kalau untuk mewujudkan itu untuk kota sehat itu kan agak di zaman sekarang nih ya, Iya. dibandingin zaman puluhan atau ratusan tahun yang lalu mungkin gampang ya, karena belum ada polusi, belum ada apa gitu kan. Nah, untuk mewujudkan kota sehat itu lebih ke apa Pak? Poin-poinnya Pak? Nah, jadi untuk mewujudkannya itu forum kota sehat itu sudah diatur Pak. Diatur, dikelompokkan ke dalam 9 tatanan. Yang pertama adalah tatanan masyarakat sehat mandiri. Ya. Yang kedua adalah tatanan permukiman dan fasilitas umum. Kemudian yang ketiga tatanan satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Nah, berikutnya adalah tatanan pasar sehat ya Pak. Nah, selanjutnya adalah tatanan pariwisata, juga pariwisata sehat. Nah, selanjutnya yang keenam adalah tatanan transportasi dan tertib lalu lintas. Nah, yang ketujuh adalah tatanan perkantoran dan industri. Perkantoran dan industri. Ya. Oke. Yang kedelapan itu tatanan perlindungan sosial. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah tatanan pencegahan dan penanganan bencana atau penanggulangan bencana. Yang di dalamnya ada spesialisasi lagi atau ada indikator-indikatornya lagi. Indikator lagi ya. Kurang lebih ada 150 indikator dari 9 tatanan itu Pak. Nah, kalau disebutin bisa berjam-jam. Wah, kita nggak kelar ini. Nah, itu tatanan itu memang harus ya dijalankan ya. Harus dijalankan. Dan itu sudah ada SK-nya dari wali kota itu ya. Betul. Betul ya. Bahkan ini kan bukan bikinan wali kota. Di tingkat pusat pun memang seperti ini. Karena kita mengacu kepada peraturan kementerian ya Pak ya. Karena ini standarnya lah ya untuk sebuah kota supaya sehat ya, inilah tatanannya gitu kan. Betul seperti Nah, kalau untuk tadi saya kutip ada tertib lalu lintas dan perlindungan sosial. Itu boleh jelasin dikit Pak? Untuk tertib lalu lintas, ini kan bagaimana di dalam indikator itu kita harus yang pertama adalah menurunkan angka kecelakaan Pak. Tertib lalu lintas itu. Kemudian di situ para pengguna kendaraan ya, itu harus yang pertama adalah harus merasa nyaman. Nyaman, baik itu di terminalnya, di kendaraannya ketika berjalan.
harus bersih juga, Pak. Bersih. Dan yang terakhir harus sehat tentunya. Siap. Di tempat halte kita nunggu gitu ya, harus bersih. Iya, harus bersih. Dalam rangka mewujudkan kota sehat itu. Kota sehat itu ya. Betul. Kalau untuk perlindungan sosial, sebetulnya ini kan erat kaitannya kalau kita bicara sosial itu kan dengan masalah ekonomi, Pak. Nah, peranannya dari perlindungan sosial ini terhadap masyarakat miskin itu harus diberikan bantuan sosial. Nah, di situ juga ada masalah lain, masalah kekerasan, Pak, terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, terhadap lansia, seperti itu juga. Siap. Nah, kemudian juga kita harus berupaya cara berkolaborasi dengan pemerintah, ya, dengan pihak swasta. Ada masalah lain lagi, yaitu masalah tindak untuk menurunkan angka kejahatan, ya kan? Menurunkan angka kejahatan atau kriminal, itu. Jadi kita harus merasa aman dalam hal ini. Jadi kemanapun kita pergi harus ada rasa aman, gitu, Pak. Siap. Nah, dengan cara menurunkan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan kriminalisasi, kemudian juga ada penyalahgunaan nafsa itu, Pak. Narkotika, psikotropika, sama zat aditif. Bukan tidak boleh dikonsumsi sebetulnya itu nafsa itu, tapi itu peruntukannya adalah untuk pengobatan. Dan nah, itu anjuran dokter ya. Betul. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat melaksanakan itu. Siap. Kalau untuk 9 tatanan nih, untuk FKBS itu yang menjalankan sepenuhnya atau ada beberapa sektor yang ikut berperan, itu gimana, Pak? Nah, sebetulnya fungsi kami itu mendorong upaya-upaya pemerintah di dalam 9 tatanan ini. Jadi mendorong pemerintah memberikan arah kebijakan. Itu karena kami mempelajari penuh. Nah, yang melaksanakannya itu yang paling utama adalah para OPD-OPD itu dari pihak pemerintah. Karena pemerintah yang memiliki dana, memiliki kewenangan untuk ini dan itu. Kami itu hanya sekedar memberikan dorongan kepada pemerintah. Ini harus begini. Termasuk yang kami upayakan adalah mendorong pemerintah di dalam acara Musrenbang ya, musyawarah rencana pembangunan itu yang sudah diselenggarakan di tiap-tiap kelurahan, itu hendaknya mengacu kepada 9 tatanan ini. Supaya apa? Supaya percepatan penyelenggaraan kota sehat itu berhasil di Kota Bekasi. Seperti itu. Jadi kalau nanti usulan-usulan kegiatannya melenceng dari 9 tatanan ini, kan jauh panggang dari api, Pak. Mungkin setelah mengetahui 9 tatanan ini, sini ada satuan pendidikan ya, tatanan satuan pendidikan. Para guru yang sudah memahami ini, mungkin pengajuannya bukan penambahan kelas, Pak, tapi penambahan atau membangun ruang UKS baru. Jadi sudah kita giring mengarah atau mendekati kepada tatanan-tatanan itu. Karena di indikator-indikator itu harus bisa dicapai, Pak, gitu. Jadi bukan kita, oh ini satuan pendidikan, ternyata di indikatornya itu ada. Anda harus menyelenggarakan UKS gitu, seperti itu. Harus ada penyelenggaraan UKS ya. Betul. Dan itu biasanya UKS itu ada dokternya ya, atau tenaga medis. UKS kan diselenggarakan oleh siswa, tapi siswa juga itu sudah dilatih, dibina kan gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk targetnya dari 9 tatanan ini sudah dijalankan semua di Kota Bekasi atau gimana, Pak? Pertama adalah kita sudah melakukan sosialisasi dari 9 tatanan ini ke 12 kecamatan, 56 kelurahan. Dan di situ juga masyarakatnya yang ikut ya. Di kelurahan itu ada Pokja Kelurahan Sehat, Pak. Jadi di kecamatan itu ada Forum Kecamatan Sehat ya. Di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kelurahannya ada Pokja Kelurahan Sehat. Nah, semuanya itu sudah kita sosialisasikan mengenai yang 9 tatanan ini. Yang mudah-mudahan
mereka bisa memahami. Nah, kemudian kita akan lanjutkan melaksanakan audiensi, Pak, dengan dinas-dinas terkait. Dinas-dinas, karena ada hubungannya ya kesehatan ya. Dari setiap dinas itu pasti terkait deh dengan ini, gitu. Nah, kita sudah melakukan audiensi dengan dinas pendidikan, kemudian dinas kebudayaan ya, Pak. Kebudayaan, pariwisata ya. Nah, nanti ke depan, minggu depan kita akan mulai lagi, mulai ke dinas kesehatan gitu kan, dinas-dinas yang lain, Perkimtan. Pokoknya berangsur lah ya. Berangsur terus. Semua Pak. OPD ya targetnya. Termasuk kecamatan ya. Betul. Termasuk kecamatan. Nah, diharapkan para OPD juga memahami ini. Ya. Dan mereka juga sebetulnya ada di tim pembina, Pak. Cuman nanti kalau kita sampaikan lagi, misalkan dinas Perkimtan ini, kita akan sampaikan tugas dinas Perkimtan itu ini gitu. Dinas kesehatan ini supaya nanti tertata dengan baik. Jadi yang harus diperhatikan ini gitu ya. Iya, karena fokusnya di dinas Perkimtan misalkan ini A B C D. Karena gitu. Beda ya berarti ya. Beda-beda. Beda-beda. Siap. Berarti kolaborasi ya antara FKBS untuk mengingatkan lah ya bahwa tatanan ini harus dijalankan ya. Betul, karena mungkin ya kita maklumi juga ya. Siap. Di dinas tentu banyak kesibukan. Nah, tidak mengurusin urusan ini saja. Nah, kita ingatkan kembali. Siap. Diharapkan kita dapat berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bekasi, dengan masyarakatnya juga. Siap. Kami sebagai forum ini ikut mendorong. Siap. Gitu. Mudah-mudahan sukses dan berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Nanti boleh tuh kita kulik selanjutnya setiap OPD itu ya. Nah, kita bahas apa saja sih yang sudah dilakukan di OPD ini gitu kan. Iya Pak. Oke, terima kasih Panjang. Sama-sama. Semoga sehat selalu karena kita adalah forum Kota Bekasi Sehat. Ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus dulu bareng ngulik. Jangan lupa subscribe. Aye.